Potensi belum ya Mbak ini Pak. Kapan lewat patok hujan deras. Sebuah video amatir milik warga menunjukkan detik-detik bencana angin puting beliung yang melanda kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 20 rumah dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelayan dan Kecamatan Patuk, rusak parah. Selain itu, puluhan pohon besar juga tumbang karena angin kencang. Menurut warga, terjangan angin puting beliung terjadi saat setelah hujan angin di kawasan ini. Di depan mau pas jagung, kan hujan terus saya masuk mau nutup pintu, udah gitu, saya kan keluar lagi, keluar udah takut, saya nangis jerit-jerit, saya takutnya gitu, terus saya lari ke tempat Pak Dukonya ya sama aja Bu bilang gitu, terus saya lari ke tempat anak saya. Jadi dia sempat melihat anginnya itu Bu? Iya lihat muternya begini gitu. Ternyata dampaknya banyak rumah ada dari 12 kecamatan, antaranya Patok dan Pelayan itu ada 20 rumah yang terdampak, rata-rata atap serta ada pohon tumbang mengenai emperan. Usai kejadian, sejumlah warga bergotong royong membersihkan atap rumah dan memperbaiki bangunan yang rusak serta mengevakuasi pohon tumbang di sekitar lokasi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Ratusan emak-emak yang ingin menemui kepala desa mencoba menerobos barikade penjagaan petugas TNI Polri. Dalam aksinya, masyarakat desa Surakarta meminta Kuryati sebagai kepala desa turun dari jabatannya. Masa menilai 3 tahun kepemimpinannya tidak berpihak melayani dan mengayomi masyarakat. Bahkan masa menganggap banyak pelanggaran yang dilakukan kepala desa, mulai dari penyalahgunaan aset, tanda tangan berbayar, hingga nepotisme di lingkungan balai desa. Masa pun sudah melaporkan sejumlah pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten Cirebon. Akan menyuarakan bahwa hari ini UU Desa Surakarta sudah tidak berpihak pada kami, sudah tidak berpihak pada masyarakat. Terbukti Pak, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Bu Kuryati sebagai UU Desa Surakarta jelas-jelas tidak memihak pada masyarakat Desa Surakarta. Beberapa pelanggaran, kenapa hari ini kemudian kita menuntut, jilid kedua ini menuntut, tetap tuntutannya adalah kemudian bahwa UU harus turun. Ternyata setelah kita selidiki, setelah kita telusuri, banyak sekali kemudian pelanggaran-pelanggaran secara aturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh UU Desa Surakarta. Salah satunya adalah yang kemarin sudah kita tuntut terkait permasalahan aset, yang sekarang juga kemudian masih tetap terkait permasalahan aset, juga terkait permasalahan nepotisme yang kemudian terjadi di Desa Surakarta. Aksi yang berlangsung selama 1,5 jam kemudian ditutup dengan penandatanganan petisi penurunan kepala desa. Masa berjanji akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar jika kepala desa tidak sadar diri dan turun dari jabatannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Para pendemo menolak hasil pemilu yang dianggap banyak terjadi kecurangan. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau Gema 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain menggelar aksi demonstrasi sejak siang tadi. Ada sejumlah tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini, diantaranya menolak hasil Pilpres 2024, mengganti komisioner KPU, dan menuntut untuk dilakukannya Pilpres ulang. Selain itu, demonstran juga meminta agar pemerintah segera menurunkan harga sembako. Dan kita akan pantau situasi terkini terkait demo tolak kecurangan pemilu di depan gedung DPR. Sudah rekan kami Putu Bagus di lokasi. Selamat sore Putu. Bagaimana jalannya unjuk rasa sampai dengan saat ini?
Ya baik, selamat sore Brimana dan juga pemirsa. Memang benar saat ini saya tengah berada di depan gedung DPR RI, di mana tepatnya pada hari ini Jumat 1 Maret 2024 adanya masa aksi yang berada di depan gedung DPR untuk menyuarakan aksinya atau menyuarakan aksi demonstrasi, yakni terkait beberapa isu, yakni diantaranya kami akan memberikan informasi. Ada isu yang pertama di highlight, yakni mengenai kecurangan pemilu 2024. Dan memang dari data kepolisian, begitu aksi demo ini digelar oleh beberapa elemen masyarakat, begitu. Diantaranya memang dari para mahasiswa, pelajar, dan hingga buruh. Tuntutan yang memang disuarakan oleh dari para masa aksi, yakni diantaranya menolak pemilu curang, dan ada pun beberapa poin lainnya, yakni mengenai penurunan harga sembako, termasuk yang kita ketahui belakangan ini, yakni memang harga beras yang melonjak tinggi. Ini pun disuarakan dari para elemen masyarakat, dan kita menunjukkan di dalam layar kacaannya, juru kamera Iriansyah Wahyudi menunjukkan bahwa mari masa aksi terlihat bahwa tergabung dari ibu-ibu dan bapak-bapak ini menyuarakan aksi tolak pemilu curang, begitu. Dan memang ada pun aksi lain atau suara lain yang disampaikan, yakni mengenai pemakzulan presiden dan elit politik untuk mendukung begitu hak angket DPR yang untuk segera dilaksanakan. Masa menyuarakan keadilan, kejahatan demokrasi dari para elit politik terkait memang hal-hal yang tidak berkenan, termasuk pemilu yang ada indikasi atau dugaan kecurangan, begitu. Memang disampaikan juga, mereka menegaskan bahwa hak angket DPR dan MPR ini memang sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa sudah diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, di mana memang hak usulan hak angket DPR ini kembali disuarakan, dan kita tahu bahwa ini merupakan gabungan masa aksi dari pendukung 03 dan 01, dan seperti yang diketahui pula paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, begitu keduanya dari paslon 01 dan 03 menyuarakan hak angket karena memang kedua paslon ini memiliki kepentingan yang sama mengenai dugaan, sekali lagi memang dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal ini terus disuarakan oleh para masyarakat, di mana memang terpantau di dalam layar kaca Anda kembali juru kamera Iriansyah Wahyudi menampilkan visual atau gambar di mana banyak aksi yang disuarakan. Salah satunya aksi rakyat untuk perubahan, begitu. Mereka menyuarakan hal-hal untuk menuntut konstitusi yang adil, karena memang dari pendapat masa aksi yang datang pada sore hari ini di depan gedung DPR RI menyampaikan bahwa memang adanya konstitusi yang rusak, begitu, oleh beberapa elit politik yang mereka suarakan hal ini di depan gedung Senayan DPR RI. Dan memang ada beberapa isu lainnya, Bre dan juga pemirsa, bahwa memang dikatakan bahwa adanya kepentingan dari elit politik yang ingin mencampuri urusan kabinet, dan ini memang disuarakan agar hal ini segera terselesaikan. Di samping itu juga tadi yang memang sudah kami sampaikan bahwa hak angket merupakan hal yang utama, melihat memang hal ini hak angket DPR yang bisa dilaksanakan untuk bisa menelaah atau bisa melihat apakah memang ada kecurangan pemilu yang diduga, memang mereka menduga ada kecurangan pemilu 2024. Ini yang mereka suarakan, begitu. Ini diharapkan bahwa DPR RI dan beberapa fraksi lainnya yang berada di Senayan ini bisa menyampaikan atau mendengarkan aspirasi mereka agar memang dugaan pemilu curang dan konstitusi dan para elit politik lainnya bisa didengarkan, dan suara dari masyarakat ini bisa didengarkan oleh para petinggi-petinggi. Begitu, sekian Bre, kami kembalikan ke Anda untuk hal atau isu yang terjadi pada sore hari ini. Ya Putu, sebelum Anda pamit, saya ingin menanyakan kira-kira sudah ada informasi dari koordinator aksi jam berapa kira-kira masa akan bubar, dan kira-kira seperti apa kondisi lalu lintas di sekitar lokasi? Ya baik, tadi kami juga sempat berbincang dengan Dirlantas dari Polda Metro Jaya yang menyampaikan bahwa aksi pengamanan pada aksi demonstrasi atau unjuk rasa pada sore hari ini memang dilakukan secara kondusif, begitu. Dan tadi kami juga menanyakan apakah para massa aksi ini
menyampaikan aspirasi atau suaranya dengan baik dan memang begitu benar adanya masa aksi secara tertib untuk menyuarakan aksi-aksi mereka, dan memang ada beberapa jalan yang ditutup begitu. Salah satunya memang terpantau di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di wilayah Senayan atau jalan menuju DPR ini memang ditutup, namun arus lalu lintas dialihkan begitu ke arah Gelora Bung Karno dan beberapa arah titik lainnya. Dan ini juga yang memang diantisipasi oleh Polda Metro Jaya agar tidak terjadinya kemacetan yang menumpuk begitu. Dan untuk bubar massa memang sudah ada peraturan juga bahwa memang jam 5 sore sudah harus selesai begitu. Namun sekiranya pada saat ini di tempat saya melaporkan sekiranya pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, massa masih berkerumun atau masih menunggu begitu. Maksud kami masih melakukan aksinya, masih melakukan aksi suaranya, dan berharap ini memang didengarkan oleh elit politik begitu. Dan kami memang masih belum mengetahui Bremana dan juga pemirsa kapan akan aksi ini akan bubar, namun kami akan terus memantau informasi karena bisa terlihat juga di dalam layar kaca Anda begitu. Sekali lagi juru kamera kami Rian Syahwayudi menampilkan bahwa adanya beberapa item begitu dan mobil terbuka di mana aksi suara disampaikan oleh beberapa masyarakat, khususnya ibu-ibu yang menyampaikan atau menyuarakan keadilan dari kejahatan demokrasi para elit politik begitu terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekali lagi kami masih akan terus memantau perkembangan informasi pada sore hari ini, dan tentunya kami mengharapkan adanya aksi unjuk rasa yang kondusif begitu, yang tertib untuk bisa menyuarakan aksi mereka untuk menuntut keadilan begitu, dan kami harapkan situasi tetap kondusif sampai sore hari nanti. Begitu Bre, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Putu Bagus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya ratusan pengunjuk rasa berunjuk rasa di depan Istana Negara memprotes harga pangan yang terus melambung tinggi. Para pengunjuk rasa yang berasal dari kalangan buruh juga menuntut revisi sejumlah undang-undang serta mengkritik proses pemilu 2024 yang dituding penuh kecurangan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di kawasan depan Istana Negara. Mereka membawa 3 tuntutan mulai dari menurunkan harga bahan pokok, mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan menegakkan pemilu bersih. Unjuk rasa digelar karena harga bahan pokok yang melambung tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh yang memadai. Mereka juga menuding pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Salah satu indikasinya yakni hitung cepat hasil pemilu maupun melalui aplikasi Sirekap yang tidak bisa dipercaya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu secara nasional maksud kami. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa 1 negara, Malaysia, yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang. KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 8 PPLN, diantaranya PPLN Athena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Jadwal rekapitulasi diantaranya, Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu masih menjadi tren perbincangan hangat di seluruh platform media sosial.
Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis drone emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kejanggalan proses pemilu 2024 terus menjadi sorotan, termasuk yang terjadi dalam aplikasi Sirekap. Selain banyaknya laporan suara hilang dalam aplikasi ini, Partai Perindo juga menyoroti adanya formulir C1 partai yang tampak blank atau kosong di sejumlah daerah pemilihan. Formulir C1 Partai Perindo di sejumlah daerah pemilihan seperti di Jabar 4, Banten 3, dan DKI Jakarta 2 tampak blank pada aplikasi Sirekap. Tampilan blank pada formulir C1 Partai Perindo bukan kali pertama terjadi. Perindo menemukan hampir setiap daerah pemilihan Sirekap KPU seolah-olah tidak menampilkan form C1 Partai Perindo. Kondisi ini dianggap dapat merugikan partai karena dapat menggiring asumsi masyarakat terkait perolehan suara Partai Perindo. Kejanggalan-kejanggalan dalam aplikasi Sirekap ini telah diakui oleh KPU.